Welcome back di Suara Layar. Setiap detik adalah misteri, setiap adegan adalah emosi, dan setiap alur adalah perjalanan yang tak terlupakan. Bersiaplah karena kisah akan dimulai sekarang. Dan masih bersama Mimin di sini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita Manga Solo Leveling chapter 88 sampai chapter 90, di mana kita akan diperlihatkan Jinwoo yang telah berhasil menyembuhkan ibunya, dan kita juga diperlihatkan berkumpulnya hunter rank S Korea dan Jepang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Jinwoo berhasil menyelesaikan misinya dengan mengalahkan Raja Iblis Baran, ia pun mendapatkan beberapa drop item dan hadiah dari sistem. Item pertama yang ia dapatkan adalah Demon Monarch Ring. Itu adalah sebuah cincin yang dapat menambah 20 poin sense dan intelligence. Item itu juga merupakan salah satu dari 3 set Demon Monarch. Karena Jinwoo sudah mengumpulkan ketiga item set tersebut, Jinwoo dapat membuka efek kekuatan Demon Monarch. Item kedua yang diperolehnya adalah Demon King's Longsword, sebuah pedang yang dipenuhi kekuatan Raja Iblis yang dapat mengeluarkan efek sihir petir di area tertentu. Berikutnya item ketiga yang Jinwoo dapatkan adalah Demon King's Dagger, sebuah dagger yang dapat menambah serangan sebanyak 220 poin. Keempat, Jinwoo mendapatkan 2 buah tanduknya. Dan selanjutnya, item kelima yang Jinwoo dapatkan adalah item yang sangat ia inginkan. Itu adalah item Purify Blood of the Demon Kings, salah satu bahan sihir yang terbuat dari darah iblis monarch yang telah dimurnikan. Ini adalah bahan terakhir untuk membuat ramuan Holy Water of Life untuk menyembuhkan ibunya. Karena Jinwoo sudah mendapat ketiga bahan yang dibutuhkan, Jinwoo kemudian langsung melakukan crafting untuk membuat ramuan Holy Water of Life. Proses pencampuran ketiga bahan pun telah dimulai. Setelah menunggu beberapa saat, pesan dari sistem muncul. Crafting sukses, Anda mendapatkan Holy Water of Life sebanyak 6 item. Jinwoo pun terlihat sangat gembira. Item Holy of Life kini sudah berada di tangannya. Itu adalah sebuah ramuan sihir yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Jadi, inikah item yang bernama Holy Water of Life? Semoga ramuan ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ibuku. Aku ingin cepat-cepat ke rumah sakit dan mencobanya, gumam Jinwoo. Di satu sisi, Iron kini datang sambil membawa mayat naga pegangan Raja Iblis Baran. Iron kemudian menyerahkannya kepada Jinwoo. Jinwoo pun tersenyum dan berkata, "Sekarang kau lebih cerdas, Iron." Jinwoo kemudian mendekati mayat naga tersebut dan berkata, "Rise." Sebuah aura hitam pun keluar dari mayat naga, dan naga itu pun berhasil diekstraks. Jinwoo kemudian memberikan nama kepada bayangan naga itu dengan nama Kaisel. Esil yang melihat naga itu dibangkitkan pun sangat terkejut. Esil berkata, "Dengan naga itu, kita bisa kembali ke klan radio dengan cepat. Ayahku pasti akan senang dan akan mengadakan pesta." Namun Jinwoo dalam hati berpikir, apakah kau harus menuruni semua lantai satu persatu? Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Aku ingin segera pergi ke rumah sakit. Tak lama kemudian, pesan dari sistem muncul. Misi berburu jiwa iblis bagian kedua telah selesai. Hadiah akan diberikan. Hadiah pertama yang Jinwoo dapatkan adalah bonus 30 poin. Status kedua, Jinwoo mendapatkan gelar sebagai Demon Hunter atau Tempur Iblis. Dan hadiah yang terakhir adalah sebuah runestone yang bernama Shadow Essence. Jinwoo bertanya-tanya skill apa yang ada di dalamnya. Jinwoo lalu memegang runestone dan langsung menggunakannya. Dan seketika itu juga, Jinwoo telah mendapatkan skill baru, yaitu skill Shadow Essence. Skill ini dapat menukar lokasi antara pengguna dengan bayangan yang dipilih. Waktu cooldown selama 3 jam untuk bisa menggunakan skill ini lagi. Jinwoo merasa ini adalah skill yang sangat menakjubkan. Dimanapun lokasi bayangannya, ia dapat bertukar posisi dengan mereka. Aku ingin mencobanya sekarang juga. Jinwoo kemudian berkata kepada Esil, "Maafkan aku Esil, aku tak bisa mengantarmu pulang ke lantai 80. Aku harus segera pergi sekarang." Esil menjawab, "Tunggu Tuan Jinwoo. Bagaimana dengan pesta?" pertanyaannya. Jinwoo berkata, "Nanti, kapan-kapan saja, aku akan mengujimu lagi. Selamat tinggal Esil." Sebuah bayangan hitam pun mulai menyelimuti seluruh tubuh Jinwoo.
Skill Shadow Exchange diaktifkan, dan seketika itu juga Jinwoo yang berada di hadapan Esil telah menghilang dan diganti seorang prajurit bayangan. Prajurit bayangan itu pun bertukar posisi dengan Jinwoo. Melihat dirinya yang ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, Esil pun sedikit kecewa. Sedangkan di sisi lain, Jinwoo kini telah berpindah posisi ke lokasi bayangan yang tadi. Sekarang ia berada di dekat tempat tinggalnya. Jinwoo kemudian langsung memanggil Kaisel dan menungganginya untuk pergi ke rumah sakit dengan cepat. Sementara itu, di kantor asosiasi, Jinchul dan Goguni masih membahas rencana raid di Pulau Jetsu yang akan datang nanti. Ini adalah isi video dari data yang dikirim oleh Jepang. Video ini direkam dengan kamera pendeteksi sihir dari satelit milik Jepang. Ketua Goguni berkata, menurut rekaman dari ketiga raid kita sebelumnya, semua semut memang meninggalkan sarangnya, kecuali semut penjaga dan ratunya. Tapi apakah ada kemungkinan para semut kembali ke sarangnya lebih cepat dari yang direncanakan? Jinchul menjawab, itu mungkin saja. Itu karena para semut mampu berkomunikasi satu sama lain dengan sinyal spesial milik mereka. Tapi Gotoruji akan mengganggu sinyal para semut tersebut dengan sinyal gaming. Dengan alat itu akan lebih aman untuk membunuh ratu, sebutnya. Namun di sela perbincangan tersebut, Ketua Goguni tiba-tiba merasakan energi sihir yang sangat besar. Apa-apaan itu? Bahkan Hunter baik Junho yang sedang berada di warung kopi juga merasakan energi besar itu. Apa-apaan itu? Apa kau juga merasakan itu? Tanya Yunho. Mungkin Choi Jong-in dan Chai Hin sedang ribut masalah gaji, ucap seorang yang sedang ngopi bersama Hyunho. Jadi pada saat ini, Hyunho sedang berbincang-bincang dengan seorang hunter rank S, tipe healer yang bernama Min Byung-ho. Mereka kemudian membahas raid Pulau Jeju yang akan datang. Shin kemudian kembali ke tempat Jinwoo berada. Jinwoo kini telah sampai di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Jinwoo kemudian membuka ramuan Holy Water of Life dan meminumkan ramuan itu kepada ibunya. Jinwoo berharap dengan ramuan ini ibunya dapat kembali membuka matanya seperti sedia kala, dan pada saat itulah wajah ibu Jinwoo terlihat mulai membaik meski belum membuka matanya. Jinwoo dalam hati berkata, dia sudah tak terlihat pucat lagi. Tapi kenapa dia belum bangun juga? Tolong, bangunlah ibu, gumam Jinwoo. Setelah menunggu cukup lama, ibu Jinwoo tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan berkata, apakah itu kamu Jinwoo? Sudah berapa lama aku tertidur? Jinwoo yang melihat ibunya terbangun itu pun sangat terkejut dan senang sekali. Jinwoo kemudian menjawab bahwa sudah 4 tahun ibu tertidur. Ibu Jinwoo bertanya, lalu bagaimana dengan Jin Ah? Apakah dia sehat? Dia sehat ibu. Ibu Jinwoo pun tersenyum dan berkata, terima kasih anakku. Aku senang kau selalu menjaga janjimu. Karena aku sakit, kamu pasti sangat kesulitan. Jinwoo pun sangat terharu dan tak kuat lagi menahan air mata bahagianya. Jin Ah yang mendengar kabar tentang ibunya pun langsung pergi ke rumah sakit. Ketika Jin Ah melihat ibunya yang sedang terbangun, Jin Ah pun langsung menangis bahagia dan memeluk ibunya. Jinwoo dalam hati berkata, sepertinya usahaku tidaklah sia-sia. Aku merasa semua kesulitan ini memberikan hadiah kepadaku. Sebuah momen seberharga ini. Jinwoo kemudian beristirahat sejenak di taman sambil melihat HP-nya. Selama Jinwoo di Dungeon Kastil Iblis, banyak panggilan yang tak terjawab. Jinwoo kemudian melihat berita tentang seekor naga yang telah terbang di langit Korea, yang ternyata itu adalah saat Jinwoo terbang dengan Kaisel sebelumnya. Tak lama kemudian, Jinwoo tiba-tiba mendapat telepon dari Ketua Goguni. Ketua Goguni berkata, apa kau sudah melihat beritanya, Hunter Sung? Jinwoo menjawab, ada masalah apa ketua? Aku baru saja kembali dari tempat yang tak memiliki sinyal sama sekali. Aku tak tahu berita apapun. Ketua Goguni berkata, sepertinya kau memang belum melihat beritanya. Kalau boleh, aku akan mengunjungimu dan menjelaskannya secara langsung. Hunter Sung, Jinwoo menjawab, tidak ketua, lebih baik aku saja yang pergi ke kantor asosiasi. Setelah itu, Jinwoo langsung pergi ke kantor asosiasi untuk bertemu dengan Ketua Goguni. Setelah mereka bertemu, Ketua Guni berkata, 4 hari lagi kita akan raid ke Pulau Jeju dan membasmi semua semut itu. Dan untuk melakukannya, kami membutuhkan bantuanmu.
Hunter Sung Jinwoo, seluruh masyarakat ingin mengambil alih pulau Jeju kembali. Apakah kau bersedia membantu kami, Hunter Sung? Jinwoo berpikir sejenak. Biasanya aku akan langsung menyetujuinya, karena tempat itu banyak monster tingkat tinggi. Tapi aku teringat keluargaku, aku tak ingin jauh lagi dengan mereka. Sebelum Jinwoo sempat memberikan jawabannya, ia tiba-tiba merasakan energi sihir yang sangat kuat di sekitarnya. Melihat ekspresi Jinwoo tersebut, Ketua Guni bertanya, "Ada apa, Hunter Sung?" Jinwoo menjawab, "Sepertinya ada hunter yang sedang bertarung di dekat sini." Ketua Guni tersenyum dan berkata, "Seperti biasa, indramu sangatlah hebat. Hunter Sung, aku tak menyangka kau bisa merasakannya dari jarak yang sejauh ini." Jadi, pada saat ini Hunter Rank sedang melakukan pemanasan untuk persiapan raid di Pulau Jeju nanti. Tak hanya Hunter Korea saja, Hunter Goto Ryuji dan Hunter Rank dari Jepang lainnya juga ada di sana. Jinwoo bergumam, "Goto Ryuji, jangan-jangan dia Hunter Rank terbaik di Jepang itu." Ketua Gunhi menjawab, "Benar sekali. Apa kau ingin menemuinya, Hunter Sung?" Sementara itu di sisi lain, tepatnya di area latihan, di sana terlihat Hunter Baek Yunho yang sedang latih tanding dengan seorang guild master dari Guild Farm. Dia adalah Hunter Rank S yang bernama Donwook. Guild Farm adalah salah satu dari 5 guild besar di Korea Selatan yang aktif di daerah U6. Di sana terlihat Master Denwook telah berhasil membanting Baek Yunho. Denwook berkata, "Master Baek Yunho, pemuda sepertimu seharusnya masih bisa menambah kekuatan seranganmu lagi." Yunho pun tersenyum dan kembali bertarung lagi. Dan tak lama kemudian, Ketua Goguni dan Jinwoo telah datang di area latihan. Ketua Goguni berkata, "Memang jarang sekali untuk Hunter Rank S berkumpul di tempat yang sama. Energi sihir yang kau rasakan tadi sepertinya berasal dari mereka." Hunter Sung Jinwoo yang melihat pertarungan itu pun berkata, "Hunter Baek Yunho sedikit demi sedikit sedang didorong mundur." Ketika Jinwoo mengatakan itu, seorang datang dan menjawab, "Tapi kalau Baek Yunho serius mendengung, tak akan bisa menang," ucap Choi Jong-in yang juga sedang menonton latih tanding tersebut. Jinwoo bertanya, "Apa maksudmu, Master Choi? Apa kau ingin bilang jika Hunter Baek Yunho menganggap remeh Hunter Denwook?" Choi-in menjawab, "Bukan begitu. Jika banyak orang seperti ini, Yunho akan susah mengontrol kekuatannya. Ia terkadang tak bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Jika dia serius, dia bisa merubah menjadi binatang buas." Dan sesaat kemudian terlihat sekelompok orang yang baru saja masuk ke dalam tempat latihan. Dan ternyata mereka adalah 10 hunter rank S dari Jepang yang baru saja tiba di Korea. Di satu sisi, Akari melihat Jinwoo dan bertanya, "Siapa pria di sana itu?" Anekawa menjawab, "Ia adalah Hunter Sung Jinwoo yang baru-baru ini menjadi Hunter Rank S." Ryuji berkata, "Walaupun dia terlihat menyembunyikan kekuatannya, tapi keberadaannya yang luar biasa itu tak bisa disembunyikan. Sepertinya dia adalah hunter tipe assassin yang lumayan hebat." Hanikawa menjawab, "Apa yang Anda katakan? Dia itu adalah hunter tipe magi." "Hah? Hunter tipe magi katamu? Itu tak mungkin," jawab Ryuji. "Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya."